Renungan kita, kepadamu Tuhan aku melayangkan mataku. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman dengan penghinaan, orang-orang yang sombong. Saudara-saudara yang saya kasihi, saudara-saudara dalam kemanusiaan. Sekali lagi tentang nyanyian siarah. Puji-pujian yang dinaikkan kepada Tuhan ketika umat melakukan perjalanan siarah. Dalam perjalanan siarah tersebut, ketika mereka melewati padang gurun, badai, kepanasan dan dingin, mereka melewati bukit dan jalan terjal, mereka bisa lewati itu semua. Jika mereka melewati hutan di antara padang gurun ataupun jalan raya di tengah hutan, mereka bisa lewati semuanya itu karena pertolongan Tuhan. Namun ketika mereka melewati jalan yang di antara kota ataupun pemukiman, umat pada saat itu justru bukan mendapatkan dukungan dari orang-orang di sekitarnya, tapi justru mereka mendapatkan olok-olokan. Mengapa? Orang-orang yang melihat mereka dengan sinis mengungkapkan, seakan-akan bertanya, mengapa orang-orang ini dengan beban berat menuju ke tempat tujuan untuk melakukan ibadah. Mereka lelah, mereka kelelahan hanya untuk menuju tempat tujuan dalam rangka melaksanakan ibadah. Sehingga mereka mengatakan, kami sudah cukup kenyang dengan olok-olokan dan penghinaan. Tapi ketika itu juga mereka hanya bisa melayangkan kepada mata ke hadapan Tuhan yang diyakini bersemayam di sorga dan meminta pertolongan dari Tuhan agar Tuhan membebaskan mereka. Saya olah ulang ayat tadi dengan kalimat, kepadamu ya Tuhan aku melayangkan mataku. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olokan orang-orang yang merasa aman dengan penghinaan, orang-orang yang sombong. Itu yang mereka dapatkan dari manusia ketika mereka melakukan siarah. Saudara-saudara, dalam siarah, perjalanan siarah yang selalu dengan semangat dan puji-pujian, doa, dan rasa optimis tersebut, pada masa lalu umat begitu mendapatkan tantangan. Saya dari renungan sebelumnya saya sudah ungkapkan tentang hidup dan kehidupan bagaikan siarah hidup dan kehidupan. Perjalanan hidup dan kehidupan dari titik awal ketika kita dilahirkan sampai titik akhir. Ketika hidup dan kehidupan yang ada di dalam diri ini, diri kita, diambil oleh Sang Pemilik hidup dan kehidupan.
Dan di dalam perjalanan siara hidup dan kehidupan tersebut tentu saja kita mengalami hal-hal dan tantangan. Mungkin saja melebihi orang-orang yang melakukan siara pada masa lalu. Mungkin saja lebih berat dari orang-orang yang mengalami hinaan, olokan ketika mereka melakukan perjalanan siara pada masa lalu. Mungkin juga kita lebih mengalami semacam ejekan, hinaan, dan tekanan yang lebih besar dari ketika umat pada masa lalu melakukan siara. Namun apapun itu dalam konteks kekinian, ejekan, hinaan ketika kita menaikkan doa, puji-pujian, atau pandangan sinis ketika kita tidak melewati waktu dan jam-jam doa kita, ketika kita menghadap Tuhan di dalam sudut doa kita, mungkin saja ada orang berkata, mengapa ia lakukan itu? Mengapa ia lakukan seperti itu setiap waktu? Mengapa ia harus menghabiskan waktu-waktu yang efektif ini untuk berlutut dan menyembah dan juga berdoa kepada Tuhan? Atau pada malam hari ketika kita duduk diam dan ada di sudut doa kita, kemudian orang lain berkata, buat apa di dalam kelelahan malam, kesendirian, kesunyian kita menaikkan doa-doa kita. Doa-doa yang kita naikkan dalam durasi hidup dan kehidupan kita. Doa-doa yang kita selalu sampaikan kepada Tuhan di saat-saat yang sama, di saat-saat kita sementara menjalani siara hidup dan kehidupan. Dalam konteks seperti itu tentu saja kalau kita mau menuruti apa kata orang, kalau kita mau mengikuti apa maunya orang lain, kalau kita mau mendengar apa ejekan, hinaan, bahkan nada-nada sinis dari orang lain, mungkin saja kita berhenti dan tidak mau lagi melaksanakan doa dan sembah dan puji-pujian kepada Tuhan. Padahal itu adalah kebutuhan kita untuk menikmati interaksi dengan Tuhan, penuh bahagia dan kebahagiaan. Siara hidup dan kehidupan kita yang selalu diisi dengan doa, puji-pujian, jam-jam sembahyang kita bisa saja mengalami halangan akibat olok-olokan, penghinaan, atau hambatan dari orang lain. Namun saudaraku yang kekasih, saudara dalam kemanusiaan, pemazmur sudah memberikan contoh kepada saudara dan saya bahwa dalam perjanjian siara, dalam perjalanan siara, tantangan itu bisa ada. Hal-hal yang menyakitkan itu bisa muncul di hadapan kita. Atau di sekitar kita begitu banyak hal yang membuat kita lemah, goyah, dan juga gentar. Mungkin saja kita akan berkata sebagai pemazmur, Tuhan, kami sudah kenyang dengan olok-olokan dan hinaan. Namun saudara-saudaraku yang kekasih, saudara dalam kemanusiaan, apapun itu, pemazmur menunjukkan kepada kita bahwa ia tetap berpedoman kepada apa maunya Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi, Tuhan sudah sayang, Tuhan sudah mencintai kita. Maka harapan pada anugerah Tuhan itu terus-menerus ada dalam hidup dan kehidupan kita. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudara dalam kemanusiaan, dalam perjalanan siara hidup dan kehidupan kita ini, kita tidak perlu takut dan gentar tentang tantangan atau halangan atau perintangan. Tapi marilah kita berseru seperti itu pemazmur, kasihanilah kami ya Tuhan. Kami sudah kenyang oleh semuanya itu. Saat ini kami tetap berseru kepadamu ya Tuhan untuk kemuliaan-Mu saja. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, kami menyadari dalam siara hidup dan kehidupan kami tidak lepas dari tantangan, rintangan, dan segala macam bentuk cobaan. Kami percaya bahwa semua cobaan itu
tidak melebihi dari kekuatan kami. Kami percaya Tuhan akan memberikan kelegaan, kelepasan dari semuanya itu. Terpujilah namamu ya Tuhan. Amin.